Blengkok yang berarti tikungan atau pelengkungan jalan menjadi kata Blembongan. Hingga sampai sekarang wilayah tersebut lebih dikenal dengan kata Plembongan atau Plombon. Demikianlah ketika wilayah terbentuk bahu-membahu, saling membantu dan saling membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, dikutip dari kabar handayani.com, berawal dari pelarian Majapahit yang salah satunya bernama Ki Pager Wasiso memasuki wilayah Reti Kidul atau Gunung Kidul sekarang. Beliau adalah salah satu senopati perang dari Majapahit. Dalam perjalanannya, beliau akhirnya memutuskan untuk bertempat tinggal di tengah hutan. Menjadi rakyat jelata adalah pilihannya agar bisa hidup tenang dan nyaman. Untuk bertahan hidup, berburu dan bertani adalah kegiatan yang dilakoninya. Beliau juga memiliki keahlian dalam bidang mengolah bahan baku besi menjadi senjata dan alat-alat pertanian. Profesi membuat alat-alat pertanian berbahan baku besi inilah yang membuat masyarakat lebih mengenal beliau sebagai Pager Wesi. Selain sebagai tukang pandai besi, beliau juga dipercaya ahli dalam pengobatan. Kedua profesi inilah yang akhirnya membuat banyak orang datang dan bermukim di sekitar kediaman Ki Pager Wesi. Maka untuk menghormati Ki Pager Wesi, tempat yang sebelumnya hutan ini diberi nama Pager. Sesuai kebiasaan orang-orang ketika hendak pergi ke tempat Ki Pager Wesi, mereka menyebut pergi ke Mbah Pager atau pergi ke Pager. Beliau pun menghabiskan sisa hidupnya sebagai rakyat biasa sampai meninggal dunia. Masyarakat yang terlanjur bertempat tinggal di sana pun memakamkan beliau di sekitar Pager yang dipercaya makam Mbah Pager ada di Bandung. Dikisahkan bahwa dalam pelariannya dari Majapahit, beliau mengembara bersama adik perempuannya yaitu Nyi Andansari. Dan Nyi Andansari inilah yang dipercaya sebagai cikal bakal desa Bandung, sebuah wilayah di sebelah barat Pager. Sepeninggalan Ki Pager Wesi di arah selatan, hadirlah pengembara yang juga pelarian dari Majapahit. Hutan yang masih lebat dijadikan tempat terakhir untuk bertempat tinggal. Beliau adalah Ki Jogordo. Sebagai pendatang di wilayah tersebut, menggunakan kemampuan ilmu kanuragannya sebagai sarana pengobatan adalah pilihannya. Bahkan sebagai orang yang dianggap ahli dalam pengobatan, Ki Jogordo banyak didatangi orang-orang dari berbagai wilayah termasuk yang berasal dari Pager. Banyak orang yang datang dan bermukim di dekat Ki Jogordo. Keadaan ini membuat Ki Jogordo memutuskan pada hari Senin Kliwon bersama warga yang bermukim untuk memperluas wilayah pemukimannya. Hutan lebat yang kaya raya, subur, dan tersedia berbagai kebutuhan hidup di kala itu diberi nama dengan Bumi Siono. Sebagai manifestasi dari sebuah bumi yang berisi atau dalam bahasa Jawa disebut isine ono, artinya bahwa wilayah yang didiami Ki Jogordo dan pendatang berikutnya telah menyediakan segala sesuatunya. Kemampuannya dalam ilmu kanuragan juga digunakan untuk tetap menjaga area hutannya dan menekuni pertanian. Ki Jogordo pun menghabiskan sisa hidupnya di bumi yang sangat makmur itu karena kekayaan alamnya. Beliau wafat dan dimakamkan di dekat pemukiman. Keberadaan sebuah makam di wilayah Wit Ijo dipercaya sebagai makam beliau. Sekarang berada di perbatasan antara Siono Kulon dan Tengah. Semasa Ki Jogordo masih hidup, tersebutlah pelarian dari arah yang sama. Beliau adalah Ki Josingo. Ki Josingo yang sakti mandraguna ini memilih menempati area yang dibatasi oleh sungai. Beliau memilih menempati wilayah antara warga Ki Pager Wesi dan warga Ki Jogordo. Wilayah yang berdekatan dengan alas jati gandoklah yang beliau pilih untuk bermukim. Menjadi resi dan mengobati warga adalah profesi yang dilakukan agar bisa membaur dengan warga dari kedua wilayah yang lebih dulu menempati. Sebagai seorang resi yang mampu mengobati penyakit, olah batin, dan olah kanuragan dijadikan metode pengobatannya.
Gamelan pun dijadikan sarana pengobatan, hingga beliau memiliki beberapa kelompok kesenian untuk syiar kebatinannya dan mendukung metode pengobatannya. Tersebutlah alas Blengkok yang angker dan banyak penjahat yang membuat resah warga wilayah Pager dan Jatigandok. Atas keinginan warga dari kedua wilayah tersebut, Ki Josingo melaksanakan babat alas Blengkok pada hari Senin Pahing, hingga akhirnya alas Blengkok ditetapkan sebagai tapal batas antara wilayah warga Jatigandok dengan wilayah Pager. Blengkok yang berarti tikungan atau pelengkungan jalan menjadi kata Plembongan, hingga sampai sekarang wilayah tersebut lebih dikenal dengan kata Plembongan atau Plembon. Demikianlah ketika wilayah terbentuk bahu-membahu, saling membantu dan saling membutuhkan. Pada sekitar tahun 1892, di saat Gunung Kidul masih dikenal dengan nama Kadipaten Reti Kidul yang dipimpin oleh seorang tumenggung yang bernama Raden Tumenggung Cakranegara, adalah dua demang yang memimpin wilayah ini. Pembagian wilayah pun disepakati. Mas Demang Mangunkartiko memimpin Pademangan Bumisyono dan Mas Demang Wongsowirono memimpin wilayah Pademangan Kepil yang meliputi tlatah Pager dan tlatah Plembon. Aliran sungai menjadi batas wilayah kedua Pademangan ini. Tersebutlah alas Jatiwayang sebagai perbatasan antara kedua Pademangan ini dengan Pademangan Piaman yang kala itu dipimpin oleh Mas Demang Manguntaruno. Alas Jatiwayang yang dikenal angker dan berbahaya kecuali memang menjadi kerajaan makhluk halus. Para pemberontak, begal, dan penjahat bermukim di tempat ini. Mereka adalah para pemberontak yang tidak mau memilih bergabung pada salah satu pademangan dalam pemerintahan Kadipaten Reti Kidul pimpinan Raden Tumenggung Cakranegara. Mereka memilih untuk menguasai perbatasan ketiga pademangan, yaitu Pademangan Piaman, Pademangan Bumisyono, dan Pademangan Kepil. Keberadaan para pemberontak yang bermukim tepat di batas wilayah ketiga Pademangan ini membuat hubungan ketiga Pademangan selalu mendapat halangan di wilayah ini. Warga Pademangan Kepil dan Pademangan Siono pun selalu dihabisi di tempat ini. Mereka selalu dirampok dan dibunuh di alas Jatiwayang. Bahkan mayatnya hanya dibuang di aliran sungai yang berdekatan dengan alas Jatiwayang. Dikisahkan saat pertemuan rutin tahunan para demang sekadipaten Reti Kidul membahas tentang keamanan dan pengembangan wilayah. Dalam pertemuan tahunan itu diputuskan untuk melakukan perang terbuka menumpas para pemberontak dan perampok di masing-masing wilayah. Maka Demang Mangunkartiko dan Demang Wongsowirono memohon izin untuk menumpas para pemberontak dan penjahat yang bermukim di alas Jatiwayang. Karena memang dirasa perlu Raden Tumenggung Cakranegara yang berkuasa di Kadipaten mengizinkan kedua demang itu untuk menyusun rencana perang guna menumpas para pemberontak di alas Jatiwayang. Maka Mas Demang Mangunkartiko dan Mas Demang Wongsowirono mengatur strategi untuk menyerang dari dua arah. Demang Wongsowirono menyerang dari arah barat dan Demang Mangunkartiko menyerang dari arah timur. Rencana pun diputuskan untuk menyerang pada hari Kamis Kliwon dini hari. Pemilihan waktu dini hari ini beralasan karena pada malamnya para pemberontak ini pasti berpesta pora. Ketika mereka beranjak untuk istirahat tidur, waktu ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Maka disepakati ketika ayam jantan berkokok pertama kali penyerangan dilakukan oleh Demang Mangunkartiko dari arah timur atau tenggara. Lalu penyerangan dari arah barat dipimpin Demang Wongsowirono yang ditandai dengan berkokoknya ayam jantan yang kedua kalinya. Direncanakan ketika ayam berkokok yang ketiga kalinya maka penyerangan besar-besaran dari kedua arah harus dilakukan. Dan sebelum matahari terbit para pemberontak harus sudah mampu ditumpas. Tiba pada hari yang telah ditentukan, semua prajurit telah disiagakan. Sambil menanti ayam jantan berkokok, semua prajurit dari kedua pademangan menyiapkan segala sesuatunya dan mengatur penyerangan. Ayam jantan berkokok pertama kali penyerangan dilakukan oleh prajurit Demang Mangunkartiko. Penyerangan mendadak itu membuat para pemberontak kalang kabut, lari tunggang langgang. Mereka melakukan perlawanan yang sama sekali tidak berarti.
Mereka sengaja dipukul mundur ke arah barat dengan harapan pasukan Temang Wangsa Wirana telah siaga untuk menyambut para pemberontak ini. Perencanaan menumpas pemberontak yang tepat dan jitu. Pasukan pemberontak yang kocar-kacir itu menuju arah barat, sementara ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya, pertanda pasukan Temang Wangsa Wirana menyerang dari arah barat. Pasukan dari Kepil ini pun membabi buta melihat para pemberontak lari tunggang langgang dari arah timur. Para pemberontak itu pun tak mampu melakukan banyak perlawanan. Mereka mencoba bersembunyi di hutan yang dikenal sebagai Alaslo. Alaslo ini dikuasai oleh makhluk halus bernama Roro Kuning dengan pembantu setianya Rumpeni. Alaslo adalah wilayah tak bertuan yang tak seorang pun mampu menjamah karena keberadaan kedua makhluk sing bau reksa itu. Dan hutan ini lebih sering digunakan oleh para pemberontak dan penjahat untuk mengakhiri pengejaran korban. Alaslo yang angker dan lebat ini menjadi ajang pembantian tanpa ampun. Para pemberontak tak mampu lagi bergerak di Alaslo ini. Mereka mencoba melawan sebisanya, namun tak berdaya karena kedua pasukan dari kedua pademangan ini mengepung dan membantainya. Tepat sebelum matahari terbit, semua pemberontak mampu ditumpas habis di Alaslo ini. Temang Mangunkartika pun menemui Temang Wangsa Wirana. Mereka bersalaman merayakan kemenangan ini. Kabar keberhasilan penumpasan para pemberontak ini segera disampaikan ke Kadipaten. Lalu Raden Tumenggung Cakranegara bersama prajurit Kadipaten dan beberapa senopati perang Kadipaten Redi Kidul mengunjungi kedua Temang untuk memberi ucapan selamat dan memberi hadiah kepada kedua Temang ini. Raden Tumenggung Cakranegara pun memilih Alaslo sebagai tempat untuk merayakan kemenangan melawan pemberontak ini. Pesta rakyat pun digelar di tengah lebatnya Alaslo ini berhari-hari. Pertunjukan berbagai kesenian digelar sebagai perwujudan terima kasih kepada kedua Temang dan ucap syukur karena terbebas dari para penjahat yang sangat meresahkan kedua warga Pademangan tersebut. Raden Tumenggung Cakranegara pun menyampaikan ucapannya. Kalian para Temangku yang pemberani Mangunkartika dan Wangsa Wirana, sebagai ucapan terima kasihku kepada kalian, maka kalian kuangkat sebagai senopati dan bertugas di Kadipaten. Lalu selanjutnya kedua pademangan ini menjadi satu dan akan dipimpin oleh selang anak muda kesatria kepercayaanku. Maka Alaslo inilah tetenger yang menyatukan kedua wilayah. Alas ini akan kujadikan nama wilayah Pademangan baru ini. Pohon lo yang bergandengan itu juga yang akan selalu dijadikan tetenger anak cucu kita kelak, bahwa Pademangan ini adalah Pademangan Lo Gandeng. Di atas lo ini kita disatukan, maka untuk memimpin wilayah baru ini kuangkat anak muda pemberani dan berwatak ksatria kepercayaanku. Dia masih berumur 19 tahun, dia Demang baru di Pademangan Lo Gandeng ini. Dan segala sesuatunya akan diurusi oleh Temang Lo Gandeng yang bernama Ki Temang Mangun Wirana. Merasa heran atas keputusan sang adipati karena mengangkat anak muda yang baru saja akil balik, kedua Temang ini pun berkata, "Demi bumi perdikan ini kami bersedia mengemban tugas seberat apapun, tetapi menyerahkan kepemimpinan pada anak muda yang baru saja akil balik adalah sangat mengkhawatirkan kami. Apalagi wilayah Pademangan ini menjadi sangat luas. Pilihlah saja salah satu dari kami untuk memimpin Pademangan baru ini," ujar Temang Mangunkartika. Hutan-hutan yang masih angker dan lebat, aliran sungai yang sangat melimpah airnya, tanah yang subur akan sangat berbahaya jika diserahkan pada anak muda yang belum berpengalaman di medan perang dan pemerintahan, timpal Temang Wangsa Wirana. Mendengar masukan dari kedua Temang itu, Raden Tumenggung Cakranegara pun mengajukan syarat kepada Mangun Wirana muda. "Sanggupkah engkau menjejakkan setapak demi setapak kakimu menyusuri sungai dari Sepat sampai Alas Gambir? Buatlah tetenger tapal batas wilayah yang engkau sanggupi untuk kau pimpin dalam satu malam tanpa menyiksa alang-alang dan membunuh hewan sekecil apapun yang akan menempel di tubuhmu. Jika engkau mampu membuktikan, tampuk pimpinan Pademangan Lo Gandeng ini akan kuserahkan sepenuhnya padamu." Demikian syarat yang diajukan Raden Tumenggung Cakranegara.
Dengan gagah berani Mangunwirono pun menyanggupinya. Mangunwirono melaksanakan tugas itu di saat semua rakyat masih berpesta pora di Alaslo. Selanjutnya Pademangan baru yang bernama Logandeng ini dipimpin seorang lelaki muda sakti mandraguna berwatak kesatria bernama Mangunwirono. Kemudian Ki Mangun Kartiko dan Ki Wongsowirono pun bertugas di Kadipaten sebagai senopati di sana. Nah, mitra DMTV, demikian kisah tentang awal mula berdirinya wilayah yang kini dikenal sebagai Logandeng yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.